Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, aku lihat di sini nampaknya ada seseorang yang berpegang teguh pada hubungan yang mungkin toksik ya, dan ini menjadi suatu beban bagi dia. Mungkin tentang pilihan atau tentang situasi keadaan mungkin tidak direstui oleh keluarga, atau memang saat ini dia lagi punya prioritas lain, mungkin dia lagi fokus dengan keadaan finansialnya atau apapun, intinya saat ini dia bingung untuk menentukan pilihan apa yang harus dia lakukan ya, sehingga dia merasa bahwa keadaan antara kamu dengan pilihan dia yang sekarang itu kayak menjadi suatu beban, menjadi suatu rantai yang mengikat dia, seperti itu ya. Dia seperti nggak tahu harus gimana, karena yang dia rasakan saat ini seperti berat banget, berat memilih, berat untuk memperjuangkan, berat untuk bertindak. Ditambah lagi, aku lihat di sini ada yang sudah marah ya, mungkin kamu seperti marah dengan dia, karena ternyata hubungan kamu dengan dia ada yang mungkin cinta terlarang. Jadi bisa jadi kamu pihak ketiga atau dia menghadirkan pihak ketiga ya. Dan pilihan ini nggak harus tentang pasangan lain, bisa jadi tentang itu tadi, misalkan tidak direstui keluarga, mungkin harus lebih memprioritaskan karir dan keuangannya dulu, atau memang ya bisa jadi karena ada pasangan lain atau gimana gitu ya. Intinya di sini dia rasa kamu seperti sudah marah karena sepertinya kamu menganggap bahwa kamu itu dihadapkan pada cinta terlarang gitu ya. Dia mungkin sudah punya pasangan sah atau dia punya pasangan lain, bisa jadi, dan kamu dilibatkan dalam hubungan mereka, seperti itu bisa jadi ya. Atau cinta terlarang lainnya bisa lah apa gitu ya. Intinya kamu sudah marah karena kamu dilibatkan dalam hubungan cinta terlarang. Aku lihat nampaknya di sini ada suatu keadaan yang dia merasa bahwa harus segera mengungkapkan atau mengaku sama kamu tentang sesuatu. Dan kenapa dia bilang, kenapa aku bilang saat ini dia harus mengaku? Karena dia ngerasa hubungan antara kamu ini sama dia seperti sudah diambang kehancuran, atau sudah diambang 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 yang tidak menguntungkan dia, intinya seperti itu ya. Makanya di sini dia seperti harus segera bertindak untuk mengakui atau untuk bersikap jujur, untuk memberitahu kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu ya. Ya, kalau aku lihat di ambang ini ada loss, berarti mungkin di ambang kehilangan kamu. Ya, situasinya sepertinya dia berada di situasi akan kehilangan kamu. Mungkin saat ini memang sudah ada pemblokiran atau kamu mengghosting dia, tapi aku melihat di sini dia kayak masih sering
apa itu namanya, stalkingin kamu ya. Dan dia lihat mungkin memang benar-benar kamu itu udah menunjukkan tindakan atau sikap yang sudah cut off dia, sudah mengakhiri hubungan seperti itu. Ada suatu perbedaan di antara kalian yang mungkin belum bisa untuk didamaikan ya saat ini. Jadi kayak ada perbedaan yang sudah tidak bisa didamaikan sehingga memilih untuk mengakhiri hubungan ini atau melakukan perceraian ya. Kalau misalkan kalian ya pasangan sah seperti itu, berarti mungkin sudah bercerai, atau bisa jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai atau kamu yang sudah bercerai ya. Tapi intinya hubungan ini dia rasa sudah diambang kehilangan kamu ya, dan kalian nampaknya memang saat ini sudah berpisah. Jadi kalau misalkan dia tidak segera mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, dia rasa bakalan benar-benar kehilangan kamu dan tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu. Itu yang dia rasakan saat ini ya. Dan aku melihat di sini nampaknya dia masih butuh waktu untuk mencari waktu yang tepat. Kapan nih tepatnya dia akan mengakui atau berkata jujur sama kamu. Jadi aku lihat di sini ada faktor waktu yang menghambat dia. Ada faktor waktu yang menghambat dia untuk bertindak ya. Jadi kayak butuh waktu. Mungkin dia saat ini lagi sibuk dengan keadaannya, atau mungkin saat ini keadaannya tidak memungkinkan bagi dia seperti itu ya. Mungkin ya karena dia lagi fokus sibuk dengan keadaan pribadinya ya, entah itu karir, entah itu keluarga, atau hal lainnya seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini dia melihat realistisnya ya, realita ya. Orangnya memang realistis kalau aku lihat. Jadi kalau realitanya sekarang kamu memang butuh ketenangan, maka ya udah saat ini mau nggak mau dia harus menghindari kamu. Tapi realitanya memang yang kamu harapkan dari dia, yang kamu inginkan dari dia adalah kejelasan. Kejelasan kamu itu sebenarnya siapa bagi dia, kejelasan tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia dia rahasiakan dari kamu seperti itu. Dia tahu ya kamu itu memang sangat mengharapkan keterbukaan atau kejujuran dari dia, kejelasan dari dia. Tapi di sini dia lihat kamu sekarang nampaknya memang sudah tenang, kamu memang mengharapkan untuk ketenanganmu dulu saat ini, sehingga saat ini pun dia kayak bingung gitu untuk menentukan pilihan gimana harus dia bertindak seperti itu ya. Bahkan pilihan dia saat ini tidak melakukan apapun, tidak menunjukkan sikap apapun, itu pun menurut dia ini adalah pilihan yang buruk. Kenapa itu tadi? Karena dia merasa bahwa pilihan dia dengan cara mendiamkan kamu itu justru malah menunjukkan situasi dia akan kehilangan kamu seperti itu. Kalau dia tidak bertindak dengan cepat ya, tidak melakukan tindakan apapun ya, dia akan beresiko kehilangan kamu. Itu yang dia rasa saat ini gitu ya. Dan dia merasa pilihan dia sekarang itu seperti justru malah membuat dia merasa gagal ya. Jadi kemungkinan sebenarnya dari dulu dia ini punya suatu pilihan ya, entah itu pilihannya antara kamu dengan pekerjaannya, kamu dengan pasangan yang lain, atau kamu dengan keluarganya. Dia memilih selain kamu ya. Dia beranggapan kalau dia memilih selain kamu, dia keadaannya akan lebih baik, keadaannya akan lebih menguntungkan. Tapi nyatanya apa yang dia pilih sekarang selain kamu itu justru malah membuat dia hancur, justru malah membuat dia merasa gagal, justru malah menurut dia pilihan yang dia pilih sekarang atau pilihan yang dia pilih kemarin itu adalah pilihan yang buruk. Seperti itu. Jadi ada penyesalan ya. Dan bahkan apa yang kemarin dia pilih dan dia beranggapan bahwa pilihan dia yang kemarin dia ambil itu bisa memberikan pertumbuhan, bisa memberikan dia kesuksesan, bisa memberikan dia kebahagiaan, justru malah membuat dia gagal untuk bertumbuh sekarang. Justru malah aku lihat saat ini
ada kegagalan juga secara pertumbuhan spiritual ya. Jadi dia kurang memahami sebenarnya apa sih yang dia mau, dia kurang memahami sebenarnya dia ini harus bagaimana, siapa jati diri dia sebenarnya, dia maunya kayak mana, apa tujuan hidupnya, dia itu juga nggak tahu. Ya, jadi dia ngerasa saat ini situasinya seperti terjebak ya, dan banyak masalah-masalah yang hadir di hidup dia yang dia saat ini alami, itu kayak dia pun nggak tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga yang bisa dia lakukan adalah hanya bisa menghindari masalah ya. Dan aku lihat memang dia ini orangnya tegas, jadi kalau mau bertindak atau berperilaku itu dia harus bisa menunjukkan sikap ketegasannya. Kalau misalkan dia masih ragu-ragu, itu kayak nggak akan bertindak apapun. Ya kayak gitu ya, orangnya seperti itu. Dia memangnya orangnya realistis kalau aku lihat di sini ya. Kayak misalkan nih, pilih cinta atau uang, ya dia milih uang. Hidup nggak cuma soal cinta, ya kali kali hidup makan cinta, hidup kan pasti butuh uang. Nah kayak gitu ya contohnya. Jadi kalau misalkan di sini pilihan dia adalah antara kamu dengan pekerjaan, dia akan memilih pekerjaan. Nah seperti itu, paham ya? Dan bahkan keadaan dia saat ini banyak peluang-peluang yang hilang begitu saja gitu ya. Jadi entah peluang dia dalam hal karir, peluang dia dalam hal dicintai, mencintai, atau dalam peluang apapun, berbisnis misalkan ya, itu kayak hilang begitu saja. Entah kenapa, ya mungkin karena dia tidak bisa fokus, atau ya karena nggak ada support system seperti itu. Tidak ada yang mengarahkan, atau ya semua masalah itu datang dan dia sendiri yang harus menghandle, sehingga ya ambiar aku lihat di sini ya. Jadi peluang-peluang itu hilang begitu saja, dan fokus dia selama ini memang tentang materialistis, tentang materi ya, tentang keuangan gitu. Jadi makanya di sini kalau aku lihat memang sedari awal pilihan dia adalah antara kamu dengan karir atau keuangan dia, karena dia ini orangnya pola pikirnya itu memang tentang materi, uang kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tidak memilih kamu, atau sama ini tidak memfokuskan kamu, sering mengabaikan kamu ya, karena dia harus berpikir dulu secara rasional. Hidup butuh uang, hidup butuh materi gitu ya. Memang juga orangnya materialistis. Sebenarnya orang materialistis itu ya ada sisi positif, sisi negatifnya ya, tergantung kitanya dalam berperspektif, dalam berpikir ya. Ya memang benar hidup juga butuh uang, tapi kalau tidak bisa seimbang juga, justru malah sampai mengorbankan, ya tergantung perspektif orang juga ding ya. Kita tidak bisa menggiring perspektif orang lain. Nanti aku kena marah lagi sama kalian karena selalu menggiring opini. Oke. Seven of Cups reverse berarti menandakan bahwa wajah bahagiamu saat menjalin hubungan dengan dia itu seperti sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi sesuatu yang nampaknya sudah tidak bisa lagi dia lihat, sudah tidak bisa lagi dia rasakan seperti itu ya. Dia merasa bahwa wajah riangmu saat masih bersama dia sudah menjadi kenangan ya. Dia sekarang mulai memposisikan diri dia untuk berpikir tentang ke arah mana sih hubungan yang dia mau, atau siapa sih yang dia mau, seperti itu. Ya, jadi saat ini fokus dia adalah di situ, mendalami spiritualitasnya dia, seperti itu. Ya, terus itu mulai melihat kejelasan tentang apa sih yang sebenarnya perlu dia nilai, apa sih yang perlu dia fokuskan, apa yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini. Dan aku lihat di sini nampaknya dia memang ada keinginan untuk tidak membiarkan hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian tetap ada, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya dia memang menginginkan atau memastikan hal-hal dalam kisah percintaanmu dengan dia tidak menjadi lebih kacau dari ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayaknya ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan, tapi dia lagi cari cara ya, lagi cari solusi gimana biar
kesalahpahaman atau masalah yang ada di antara kalian itu bisa terselesaikan atau tidak lebih parah dari ini. Seperti itu. Ya, ditambah lagi dengan keadaan finansial dia yang mungkin harus dia prioritaskan. Jadi, mungkin bisa jadi pemikiran dia selama ini adalah kalau misalkan secara materi dia ini baik-baik saja, otomatis kisah percintaan dia bisa dia perjuangkan. Akan bisa jadi lebih baik-baik saja. Tapi karena dulu dia itu bersikap egois, dia lebih memprioritaskan materi, terus itu mengorbankan kamu, meninggalkan kamu mungkin dengan cara yang menyakitkan atau kejam seperti itu. Jadi intinya kayak mengorbankan gitu ya. Sehingga semuanya itu kayak berantakan. Nah, sedangkan prinsip dia adalah itu tadi. Kalau dia secara materi baik, percintaan dia juga mungkin akan baik gitu. Ya, ya makanya aku bilang sebenarnya materialistis itu tergantung perspektif dari orangnya ya. Nggak bisa aku giring juga materialistis itu buruk nggak juga sih. Ya, benar juga. Secara realita, secara logika, hidup juga butuh uang gitu. Ya, jadi ya bisa dibilang karena mungkin sikap atau tindakan dia yang mungkin menyakiti kamu, akhirnya ya jalan dia nggak mulus. Itu aja sih ya, anggaplah seperti itu. Ya, karena mungkin dia ketika lebih memprioritaskan materi, sikap dia atau tindakan dia justru membuat kamu terluka. Nah, jadi terlukanya itu yang membuat dia akhirnya jalan kehidupan dia untuk mencari materi, itu mungkin tidak mulus gitu. Oke, jadi seperti itu deh. Tapi bisa jadi juga mungkin bukan hanya sekedar dia fokus ke materi. Iya, memang prioritas dia selama ini fokusnya ke materi. Tapi di situ aku lihat juga kan ada cinta terlarang di situ. Berarti selain dia selama ini fokusnya ke materi, nah yang membuat dia akhirnya jalan untuk membuat materi dia itu baik-baik saja itu terhalang oleh karena menghadirkan cinta terlarang. Bisa jadi ketika dia memang fokusnya, iya memang dia fokusnya mencari uang gitu ya, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan dia mungkin selingkuh. Nah itulah yang membuat dia akhirnya secara fokus dia yang utama tadi mencari materi itu nggak lancar karena dia mengkhianati kamu. Bisa jadi seperti itu ceritanya ya. Jadi keputusan dia yang dia ambil adalah keputusan yang buruk. Ya, lebih memilih selingkuhannya atau lebih memilih wanita lain atau pria lain dibandingkan kamu. Gitu. Karena ini ada cinta terlarang aku lihat. Ya, jadi dia bisa dibilang kayak kena karma gitu ya. Kehidupan finansial dia tidak baik-baik saja. Oke, sedangkan dia ini orangnya memang sedari dulu tuh ya, orangnya memang sangat percaya diri banget, penuh dengan semangat, orang yang sangat percaya diri, terus juga punya jiwa sosial yang kuat. Jadi dia itu mungkin punya banyak kenalan ya, atau ya punya jiwa sosial tuh ya berarti suka berbaur gitu ya, punya koneksi yang mungkin banyak atau ya kayak nggak menutup koneksi dengan orang-orang kayak gitu ya, suka berbaur lah, suka bersosialisasi, orangnya juga pemberani, energik, lincah juga, ditambah lagi juga mungkin orangnya humoris, orangnya ceria, ramah, suka menolong, optimis, terus juga karismatik, supel, tegas juga, sehingga di mata orang-orang di luar sana tuh menarik, bahkan lawan jenis juga menganggap dia menarik seperti itu. Bervitalitas juga, punya jiwa keibuan, entah dia ini seorang pria atau wanita, tapi dia punya jiwa penyayang seperti sosok ibu, ya punya jiwa keibuan ya, nanti kalian lihatlah jiwa keibuan itu seperti apa ya, lihat di Google. Nah jadi siapa sih ya orang di luar sana yang dalam lingkup sosial dia itu yang melihat dia punya karakter seperti ini yang nggak tertarik sih sama dia gitu. Makanya disitulah peluang pintu terbuka perselingkuhan gitu ya. Entah hubungan kalian ini memang pasangan atau baru PDKT-an atau apa, intinya yaitu dia menghadirkan pihak lain sehingga hubungan kalian menjadi hubungan terlarang seperti itu ya. Makanya keadaan finansial dia tidak mulus seperti itu. Jadi ada hubungannya ya, karena kamu tersakiti di sini. Seperti itu deh. Oke. Kemudian aku melihat di sini memang dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri, ya orang yang tahu bagaimana
eh, dia harus berupaya percaya diri tentang dirinya sendiri, ya. Dia sangat menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, ya. Jadi karena dia tahu ya dia menghargai diri sendiri, sehingga orang lain pun bersikap segan, orang lain juga bersikap menghargai dia gitu ya. Ditambah lagi dengan sikapnya yang ramah, sehingga orang lain juga ngerasa kepribadian dia ini baik, bagus gitu, menarik seperti itu, ya. Apalagi percaya diri. Bahkan walaupun dia misalkan sudah punya pasangan atau dia sudah punya gebetan atau apalah sebutannya ya, dia tetap akan merasa percaya diri, ya, tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya sendiri untuk menjalin hubungan dengan orang lain lagi gitu. Jadi walaupun dia sudah ada yang dia taksir atau dia sudah punya pasangan kayak gitu ya, kalau misalkan dia di luar sana menemukan sosok yang lebih menarik gitu ya, atau ada sosok yang menarik gitu ya, dia juga nggak akan membatasi diri gitu untuk dekat, untuk welcome dengan orang yang menarik itu tadi, walaupun dia sudah punya kamu kayak gitu ya. Dan dia nggak akan merasa tidak aman juga gitu, ya. Dia ngerasa biasa aja gitu ya, memang dia masih memang pingin kamu, tapi pengen punya yang lain juga gitu ya. Memang kepribadiannya atau karakternya seperti itu, mau gimana ya. Jadi seperti itu. Karena gini, dia ini orang yang ingin selalu menghirup udara segar, ingin selalu matanya itu pengen ngelihat yang fresh gitu, sehingga ketika dia udah punya kamu, udah sekian lama ngelihatnya kamu doang, dilihat di luar sana ada yang lebih fresh, ya udah jalanin juga dengan yang fresh itu, kan lumayan gitu ya, cuci mata gitu kan, terus merasakan sensasi baru, merasakan suasana baru. Nah seperti itu ya, menghirup udara segar. Karena kemarin yang dia lihat kamu terus ya, fokusnya kamu doang, yang ya pokoknya yang dia lihat, yang dia fokuskan hanya kamu, atau yang ada di dekat dia hanya kamu. Nah di luar sana ternyata ada yang lebih fresh, ada yang bisa membuat dia bisa menghirup udara segar. Ya udah, why not gitu ya. Jadi itu. Bahkan dia ini juga orang, saking dia orang yang percaya diri dan optimisnya, dia ini juga nggak peduli, dia nggak akan merasa terganggu dengan omongan orang lain atau pikiran orang lain tentang penilaian mereka semua. Misalkan temennya nih udah tahu dia punya pasangannya kamu misalkan gitu, terus temennya itu ngomong ke dia, loh kamu kan sudah punya pasangan, masa kamu mendua sih gitu ya, gimana pasanganmu yang di sana, pasti kan sakit hati gitu ya. Dia juga nggak peduli gitu, dia nggak akan mendengarkan omongan pasangannya ya. Orang dia mendapatkan sesuatu yang bening-bening di luar sana gitu ya, entah dia perempuan atau laki-laki ya sama aja gitu, suka yang bening-bening ya. Yang penting bisa dia ngerasa have fun, ngerasa seneng, ngerasa seger, nah kayak gitu. Ditambah lagi dia ini orangnya tuh bosenan gitu ya, mau dalam hal apapun, mau dalam hal percintaan, mau dalam hal apapun ya, sosial, pekerjaan, itu orangnya memang suka bosenan gitu ya. Sehingga karena orangnya suka bosenan, makanya pengen cari hal-hal baru gitu. Terus itu nanti kalau misalkan dia udah bosen sama hal baru dia itu, akhirnya di sini dia bernostalgia lagi. Aduh, kemarin aku ninggalin dia, padahal kemarin itu dia yang bisa memberikan aku kenyamanan. Nah seperti itu contohnya. Jadi ketika dia udah punya sama kamu udah jalan nih berapa bulan atau beberapa tahun gitu, dia udah capek gitu, dia udah bumpet gitu ngeliat kamu terus kan, carilah dia yang baru. Nah setelah dia sama ya, dia juga udah bumpet sama yang barunya itu, akhirnya dia bisanya bernostalgia. Akhirnya apa? Karena dia pernah menyakiti kamu, akhirnya hanya penyesalan yang dia lakukan, dan hanya bernostalgia aja yang bisa lakukan, karena dia pernah mengecewakan kamu ya. Setelah mengecewakan kamu ya cuman bisanya menyesal ya, karena selalu menolak kamu atau mengkhianati kamu seperti itu. Jadi dia ngerasa ada kesempatan yang bagus tapi hilang begitu saja, padahal kamu yang selama ini setia sama dia, padahal kamu yang selalu ada untuk dia. Jadi keadaan dia stagnan, apatis, nggak tahu harus berbuat apa. Mau balikan dia udah kadung malu ya kan, karena mengecewakan kamu, sedangkan dia mau fokus
dengan pasangan dia sekarang, ya dia mungkin sudah tahu juga pasangan baru dia mungkin punya hal-hal yang negatif, ya. Jadi mungkin kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang baru dia, seperti itu. Kalau ini tentang percintaan, ya. Atau mungkin dalam hal lainnya, dalam hal pekerjaannya. Oh, ternyata ketika selama ini dia hanya memfokuskannya pekerjaannya doang, ya, jadi misalkan dalam pekerjaan ya, jadi ketika dilihat selama ini dia hanya memprioritaskan atau memfokuskan dirinya pada pekerjaan, ternyata ya di pekerjaan juga kan ada masa-masanya dia suntuk, capek gitu ya. Dah, ketika dia selama ini mengabaikan kamu, kamunya sudah pergi, kamunya sudah merasa sakit hati, lelah sama dia, akhirnya dia nggak ada support system yang bisa pupuk dia, yang nggak bisa menyemangati dia lagi. Nah, seperti itu. Memang orangnya seperti itu ya karakternya. Jadi mau gimana, Geh? Ya, saat ini ya yang bisa dia lakukan adalah fokus pada hal-hal yang negatif saja, kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat untuk masalah kehidupan percintaan dia dengan kamu, saat ini dia merasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu terhadap kamu. Saat ini ya aku lihat dia hanya bisa menghindari kamu, menghindari penyesalan menghindari melakukan suatu kesalahan yang nantinya takutnya dia akan sesali di kemudian hari. Makanya saat ini dia diem aja. Ya, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar lagi berhati-hati banget kalau misalkan mau bertindak seperti itu. Dia takut nanti salah langkah, takutnya salah mengambil tindakan, dan justru malah menyakiti kamu lagi gitu, ya. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang melakukan kontemplasi, ya, mulai menyadarkan dirinya, mulai meningkatkan spiritualitas dia, ya. Dan aku lihat saat ini namanya dia memang lagi sendirian, ya. Bahkan lagi kesendirian. Ya, jadi kayak mungkin menutup diri atau pengen sendiri. Lebih tepatnya kayak pengen sendiri aja dulu gitu, pengen sendiri, pengen introspeksi diri, pengen pengen memperbaiki diri sendiri, ya. Aku lihat ada retreat juga, ada penyesalan, ya. Dan mulai menemukan jati diri dia, sebenarnya dia ini maunya apa sih, siapa sih yang dia mau, apa sih yang harusnya dia lakukan, ya introspeksi gitulah ya, pencarian jiwa. Pokoknya secara spiritual dia pengen lebih mendalami dirinya, seperti itu, membimbing batinnya, maunya sebenarnya kayak apa, maunya bagaimana, seperti itu. Itu yang aku lihat saat ini keadaannya. Kemudian aku melihat saat ini kalau misalkan dia memang saat ini masih melajang, dia saat ini ingin mengatasi aku lihat nampaknya memang mungkin sudah mengatasi masa-masa kesepiannya, atau saat ini mungkin memang pengen mengatasi masa-masa kesepiannya, memulihkan dirinya dari perpisahan dia bersama kamu yang menurutnya menyakitkan. Dia aku lihat patah hati banget loh ya sama kamu. Dan aku lihat di sini kamu pun mungkin saat ini mungkin kalau lagi lajang ya kamu juga sedang mengatasi dirimu dari masa-masa isolasi, dari masa-masa kesepianmu. Kamu juga sudah memulihkan rasa patah hatimu setelah disakiti dia, setelah berpisah dengan dia. Ya, kamu menganggap itu semua sudah menjadi masa lalu. Dan aku lihat juga kamu nampaknya sudah siap juga untuk memulai awalan baru dalam hidupmu, ya. Aku lihat juga di sini mungkin kamu berdileng dengan dia yang mungkin usianya lebih tua dari kamu, ya. Dan dia juga aku lihat mungkin lebih bijaksana orangnya sekarang. Mungkin memang dia juga orangnya memang bijaksana ya. Dari dulu juga memang orangnya bijaksana. Cuman dia merasa memang kalau misalkan ingin bersama dengan kamu lagi, dia harus bisa berusaha keras untuk terhubung kembali dengan kamu. Karena mungkin saat ini kan kamu sudah meng-cut off dia, sudah memblokir dia atau gimana, sehingga dia sadar kalau misalkan dia ingin datang lagi ke kamu, dia harus bisa berusaha mencari cara gimana caranya mendapatkan perhatian kamu, ya. Terus bisa menghabiskan waktu bersama dengan kamu, seperti itu.
Oke, nampaknya di sini dia pengen mengakhiri konflik di antara kamu dengan dia, ya. Dia pengen harmoni lagi, pengen berdamai dengan kamu, pengen melakukan gencatan senjata, kerjasama sama kamu, ya, menemukan kesepakatan. Bahkan dia pengen kompromi lagi dengan kamu, ya, untuk mengakhiri konflik atau mengakhiri masalah di antara kalian atau apa yang menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Seperti itu, dan aku lihat ternyata memang masih ada emosi yang terpendam, ya, emosi dia terhadap kamu, ada rasa malu, ada rasa cinta, ya, ada rasa masih ingin memiliki, tapi saat ini ya dia ngerasa malu juga sama kamu, tapi saat ini memang dia ingin fokus untuk menemukan solusi, ya, untuk memperbaiki hubungan kalian. Bahkan dia sudah tidak mau lagi menghadirkan persaingan antara kamu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi pengennya ya fokusnya sama kamu. Kalau misalkan saingannya pekerjaan, ya oke lah, rasional lah ya. Ya, hidup juga butuh uang, seperti itu. Jadi intinya di sini dia tidak mau menghadirkan selingkuhan atau pilihan lain, wanita lain atau pria lain, seperti itu. Dan dia menyadari bahwa dia perlu untuk menyalakan setiap situasi atau menghidupkan kembali setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil suatu tindakan apapun, karena menurut dia caranya dia untuk menangani konflik itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya, seperti itu ya. Jadi makanya di sini dia lagi fokus cari solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan konflik baru atau masalah baru, seperti itu ya. Mungkin sampai saat ini dia belum mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, karena itu tadi ya, dia masih memendam emosi dia terhadap kamu atau perasaan dia terhadap kamu. Ditambah lagi di sini saat ini dia menekan semua emosi dan kekecewaan di dalam dirinya, karena dia percaya bahwa kamu dan dia harus melihat segala sesuatunya dalam perspektif yang sama atau dalam cara yang sama, agar bisa merasakan hal-hal yang sama pula tentang segala hal yang ada di hubungan kalian, agar bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi kalau misalkan di sini dia masih belum paham tentang kenapa sih kamu marah, ya dia cari tahu dulu apa sih yang membuat kamu marah. Makanya di sini dia kayak pengen introspeksi diri gitu kan. Terus itu lebih ingin mengenal spiritualitas dia dulu. Nah, seperti itu. Ya, agar bisa berjalan dengan lancar, dia dan kamu harus bisa melihat sudut pandang yang sama, seperti itu. Ya, aku lihat semua emosi dan perasaan dia masih dia pendam saat ini, ya. Dan walaupun dia tahu ini sebenarnya nggak sehat ya bagi diri dia, bagi mental dia, tapi ini yang harus dia lakukan dalam upaya membuat kamu bisa merasa bahagia dan puas ya. Karena aku lihat di sini dia tahu selama ini dia telah merusak kesehatan mentalmu, merusak kebahagiaanmu, dan dia tahu juga ya, walaupun saat ini dia harus memendam perasaannya dan merusak akhirnya kebahagiaan dia dan mental dia, tapi mau nggak mau ya, karena kalau misalkan dia gegabah dalam mengambil tindakan, kamu dengan dia akan lebih berkonflik. Makanya di sini dia memendam perasaannya dan emosi dia untuk menghindari setiap konflik yang nantinya takutnya akan lebih parah dari ini ya. Dia nggak mau menimbulkan konfrontasi ya, yang menyebabkan pertengkaran dengan kamu, dan takutnya nanti justru malah lebih kehilangan kepercayaan dan komunikasi dengan kamu. Makanya benar-benar saat ini dia lagi hati-hati banget dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Gitu ya. Oke. Tapi nampaknya keadaan dia sedang mengalami kehancuran nih ya, karena terlalu banyak tanggung jawab yang mungkin dia emban ya. Entah mungkin semua itu dilimpahkan ke dia, entah masalah tentang ekonomi keluarga, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan atau apapun, itu kayaknya cuma dia yang mengembannya gitu. Jadi dia ngerasa saat ini hidup dia kayak runtuh, hidup dia kayak hancur, hidup dia berantakan, nggak baik-baik saja lah ya, dan yang bisa dilakukan adalah pasrah dengan takdir, dengan keadaan, seperti itu ya. Dia ada keterikatan dengan tugas-tugas dia ya, dan aku lihat saat ini dia merasakan stres yang begitu ekstrim. Dia merasa kayak habis stamina dia atau kekurangan stamina ya.
dia merasa bahwa hasil yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kerja keras dia. Tantangan itu terlalu berat bagi dia, ya. Bahkan tantangan-tantangan itu seperti kayak di luar perkiraan BMKG, di luar perkiraan dia gitu ya. Dan aku lihat mungkin selama ini kenapa dia itu terlalu banyak menanggung tanggung jawab atau beban, karena mungkin selama ini kayak misalkan dalam karirnya ya, dalam pekerjaannya, misalkan bosnya melimpahkan proyek A sama dia udah megang proyek A nih, taunya beberapa minggu kemudian bosnya minta dia mengemban proyek B lagi gitu. Dia enggak aja, iya aja, sehingga numpuk tuh ya beban dia seperti itu. Jadi saat ini aku lihat dia sedang mencoba belajar untuk mengatakan tidak. Kalau dia nggak mampu, kalau menurut dia itu di batas kemampuan dia, ya dia akan mengatakan tidak seperti itu ya. Jadi ingin mengurangi tanggung jawab gitu. Bukan yang nggak mau, tapi dia akhirnya sadar bahwa nggak ada salahnya untuk berkata tidak kalau memang sebenarnya dia tidak mampu, atau ya di luar kemampuan atau di luar perkiraan dia gitu. Jadi itu ya, kalau aku lihat hidup dia complicated sih sebenarnya, banyak benar masalah dia ini gitu. Tapi karena udah banyak masalah juga nggak bisa dia tangani sendiri, akhirnya ya dia hanya bisa menghindari masalah-masalah yang menurut dia udah kayak udah diangkat tangan gitu ya. Oke, Ten of Wands reverse menunjukkan bahwa kamu dan dia saat ini sedang berjuang untuk saling bergantung satu sama lain, yang menyebabkan akhirnya keretakan di antara kalian berdua. Dan mungkin juga dia mungkin selama ini ya merasa tertekan dengan tanggung jawab yang besar yang harus dia emban seperti itu ya. Tapi mungkin tidak ada seorang pun yang mungkin bisa membantu dia menunjukkan arah untuk dia, dan ternyata dia juga ini orang yang kayak tidak mau juga menunjukkan kelemahan, dia nggak mau kelihatan kalau dia tuh nggak bisa. Makanya di sini dia tuh kalau misalkan disuruh A ya enggak, suruh B iya, suruh C iya, kayak gitu. Karena ya itu dia tidak mau menunjukkan sisi lemah ya di mata orang-orang, sehingga ya udah rentan lah kehidupan dia. Ya kehidupan dia terasa ambiar, ya lemah seperti itu, karena ya udah habis terkuras energi dia untuk menjalankan banyak hal, tapi sebenarnya ya itu di luar kemampuan dia seperti itu. Akhirnya mengganggu hubungan kalian, tidak berjalan sesuai yang kalian inginkan. Ya, beban itu nampaknya tidak bisa dibagi satu sama lain terhadap kamu, karena ya mungkin beban dia tentang masalah pekerjaan atau kehidupan pribadi gitu kan. Dia nggak mau membagi beban hidup dia, apalagi tentang ekonomi, apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu ya, harga diri coy gitu mungkin ya, sehingga ya udah hanya bisa menanggungnya sendiri, akhirnya keteteran sendiri gitu. Mungkin juga memang dari keluarganya hanya cuman dia mungkin yang bisa diandalkan seperti itu ya, hanya dia mungkin bekerja atau gimana gitu ya, sehingga ya mau nggak mau dia emban beban-beban itu sendiri ya, untuk bisa membahagiakan keluarganya seperti itu. Jadi ya udah mengorbankan hubungan kalian, makanya di sini hubungan kalian hancur. Oke, kalau gitu kita lihat deh ya perasaan dia yang masih perasaan yang dia ungkap perasaan yang dia rasakan saat ini tapi belum bisa dia utarakan ke kamu ya, apa yang ada yang dia rasakan saat ini ya, atau apa sih yang ingin dia ungkapkan ke kamu tapi belum dia bisa ungkapkan. I think about you all the time, kata dia ya. Dia selalu memikirkan kamu setiap waktu. I love you so much. Dia mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu di sini. I need you help me. Ya, dia butuh bantuan kamu saat ini ya.
Kalau bisa ya kamu bantu dia secara materi atau menyelesaikan masalah dia, tugas-tugas dia, beban dia, atau paling tidak kamu bisa, dia berharap kamu bisa membantu dia untuk mengerti dia, ya, memberikan waktu atau membantu hal apapun. Ya, kalau misalkan kamu di sini masih apa ya, mau empati sama dia, cobalah bertanya apa yang butuh dia, butuh dibantu olehmu untuk dia, seperti itu ya. Karena di sini aku lihat memang dia sangat butuh bantuan kamu. I wish we could be together forever. Ya, jadi dia berharap kalian bisa bersama selamanya ya. Dia berharap, jadi ada rasa kayak, aduh bisa nggak sih kita bersama ya, dia berharap ya, jadi dia berharap kita bisa bersama. Jadi ada rasa juga, di satu sisi ada rasa kayak apa iya bisa, tapi ada satu sisi juga ya dia masih mau gitu loh ya. Makanya di sini dia hanya bisa berharap bahwa kita bisa bersama selamanya, seperti itu ya. Dia juga sudah capek ya, I tired of running. Jadi dia juga udah capek selalu lari dari keadaan, dia selalu lari dari pertanyaan-pertanyaanmu, dia selalu lari dari masalah, dia selalu lari ya. Pokoknya dia ini tipe orangnya kalau misalkan ngerasa kayak udah begah, capek, dia sudah lelah gitu ya, dia akan lari, bukannya mengambil tanggung jawab atau mengemban tanggung jawab itu. Jadi karena udah kebanyakan masalah dan kebanyakan lari ya, jadi aku lihat di sini dia juga udah capek dengan terus-terusan lari dari masalah, termasuk masalah dengan kamu ya. Masalah di antara kalian yang tidak terselesaikan itu juga udah capek. Apalagi di sini mungkin kamu selalu bertanya kepada dia, kapan nih mau ngasih aku pernikahan, kapan nih mau apa ya, serius. Nah kayak gitu, itu juga dia capek lari dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang seperti itu. Sebenarnya dia juga pengen nih bersama kamu selamanya, cuman ya ada ketidakmampuan ya yang dia rasakan, atau yang saat ini terjadi sama dia gitu. Makanya di sini dia juga capek gitu. I need some more time before I can come to you. Jadi dia perlu waktu, nampaknya dia butuh waktu lebih lama sebelum dia dapat datang lagi menemui kamu ya. Karena itu nampaknya dia memang harus menyelesaikan beban yang saat ini dia pikul terlebih dahulu. Dia harus menyelesaikan apa yang menjadi beban dia saat ini terlebih dahulu. Baru nantinya kalau semuanya sudah terselesaikan, kalau semuanya sudah bisa, paling nggak bisa udah ringan lah ya gitu, sudah oke lah, bisa ada yang dihandle dan nggak terlalu membebani dia, mungkin dia akan datang gitu. Jadi makanya di sini nampaknya dia butuh waktu lama karena beban dia begitu berat gitu. Memang sih setiap masalah itu akan selalu ada aja gitu ya, tapi ya paling enggak kalau masalahnya itu sudah mulai ringan ya, sudah bisa terhandle dari jauh, nah mungkin dia akan datang ke kamu. Makanya di sini dia butuh pengertian kamu untuk memberikan dia waktu. Tapi ini nampaknya nggak tahu sampai kapan. Karena di sini dia bilangnya kan some more time ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Ya, saya perlu waktu lebih lama dari ini. Ya mungkin memang kamu sudah memberikan dia waktu, tapi nampaknya butuh waktu yang lebih lama lagi. Gimana? Jadi keputusannya ada di kamu ya. Kalau memang kamu masih empati sama dia, silakan coba bertanya ke dia untuk bantuan apa yang bisa kamu bantu gitu. Nah, terus kalau untuk masalah waktu, itu pun dia tidak bisa menentukan sampai kapan gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah dikejar usia, terus itu juga memang kamu menginginkan untuk melakukan pernikahan dan memang ada pilihan lain, ya why not kalau kamu masih mau gitu ya. Tapi kalau memang kamu memang pengennya sama dia ya silahkan gitu ya, tunggu. Tapi ini nggak tahu sampai kapan gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaanku dan mudah-mudahan resonate. Kalau nggak resonate berarti keadaan percintaanmu baik-baik saja, bahagia, adem, ayem, tentrem. Amin. Oke, untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Virgo.
ya. Ini zodiak bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia, silakan disituasikan saja. Oke. Kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 5, 4, 11, 14, 25, 23, 8, 7, 31, 30, 6, 3, 16, 21, 15, 20, 22, 28, 24, 9, 1, 26, 29, 19, 18, 17, 12, dan 10. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Januari, Juni, Desember, April, Juli, Maret, Oktober, Agustus, Februari, September. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, ada sio macan, sio ular, sio kelinci, sio kerbau, sio ayam, sio babi, sio monyet, sio kambing, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun ya berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. SCV QGE JNYK IXBH WOFUZARDTP. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.